Di acara reuni suami, seorang wanita mengaku sebagai istrinya. Suamiku bahkan mengiyakan itu. Bagaimana aku tak panas mengetahui itu? Memangnya aku ini istri bayangan? Judul Reuni Syar'i Penyebab Istri Tak Lagi Peduli. Penulis Efsa Salma, SKMM. Bab 1. Yud, aku minta maaf soal tadi. Aku gak bermaksud membuat mereka salah paham. Aku terpaksa bilang kalau kita suami istri, biar mereka gak berpikir yang jelek-jelek soal kita. Afika membaca sebuah pesan di ponsel suaminya dengan nama pengirim Aisyah, sekretaris. Kening wanita muda yang tengah berbadan dua itu berkedut. Ia mengingat-ingat nama Aisyah, lalu tiba-tiba matanya membulat. Afika ingat beberapa bulan lalu suaminya pernah berkata bahwa dia sudah punya sekretaris baru. Semua menjadi lebih mudah bagi sang suami karena sekretaris baru tersebut adalah teman SMA. Mereka saling mengenal dengan cukup baik sehingga kerjasama berjalan dengan lancar. Aku sebenarnya gak paham maksudmu, tapi aku iyakan saja. Aku tahu maksudmu baik, balas suaminya. Iya, kamu sendiri tahu kalau kita dulu sekolah di sekolah Islam yang begitu ketat menjaga pergaulan laki-laki dan perempuan. Apa kata mereka jika tahu kalau kita bukan suami istri, sedangkan kita pulang dan pergi satu mobil berdua? Oke, aku paham maksudmu. Aku jadi gak enak, balas Aisyah. Gak masalah, santai saja. Lagian, semua sudah berlalu. Hati Afika seketika meradang membaca deretan pesan itu. Dadanya kempang-kempis, disertai tarikan napas dalam. Bagaimana bisa hal seperti itu dianggap sederhana? Suara Deheman membuat Afika menoleh ke belakang. Suaminya keluar dari kamar mandi dengan kaos putih polos tipis dan celana kolor. Di pundaknya tersampir handuk kecil. Mas Yuda. Afika berjalan mendekat. Ini maksudnya apa? Mata bulat wanita itu menatap wajah sang suami yang tampak biasa saja. Oh, kamu sudah baca pesanku. Kalau sudah baca, harusnya sudah paham, sahut Yudi sambil meletakkan handuk di kasur dengan santai. Mas, dia mengaku kalian suami istri di acara reuni kalian kemarin dan kamu terima saja? Tanya Afika dengan emosi menggejolak, tetapi masih berusaha dia tahan. Iya, mau gimana lagi? Ucap Yuda sambil mengetikkan bahu. Benar kata Aisyah, bisa jadi fitnah kalau mereka tahu kami berangkat bareng dalam satu kendaraan, sedangkan kami bukan mahram. Tapi mas, itu bukan solusi. Nanti bagaimana jadinya kalau mereka lihat kita jalan bareng, sedangkan perutku membuncit? Bisa-bisa aku dikira pelakor, balas Afika dengan nada gemas. Lagian kenapa kalian satu mobil coba? Bukankah Mbak Aisyah itu orang kaya? Masa gak punya mobil sendiri? Kenapa harus berangkat bareng masih? Solusi yang dibuat Mbak Aisyah juga gak tepat. Kalian jadinya berbohong. Aku dan Aisyah ada janji ketemu klien di luar kantor. Aisyah juga masih takut bawa mobil gara-gara keserempet tempo hari. Oh, waktu kamu pulang tengah malam gara-gara nemuin dia di rumah sakit itu ya? Tanya Afika dengan nada meledek. Hatinya sungguh geram dengan respon sang suami yang terkesan menganggap enteng. Bagi Afika, mengaku suami istri adalah hal yang tidak bisa dianggap masalah ringan. Ia merasa tak dianggap
dan disepelekan. Afika, sudahlah. Niat Aisyah itu baik. Sepertinya Mas gak keberatan ya dianggap suami istri dengan Mbak Aisyah. Ucapannya dengan nada ketus. Yuda menghela napas dalam. Terserah kamu saja. Setelah mengucapkannya, Yuda berlalu meninggalkan Afika di kamar sendiri. Lelaki itu memilih terlentang di sofa menghadap TV yang menyala. Afika yang perasaannya cenderung sensitif selama kehamilan merasa tak nyaman, sedih, cemburu, kecewa menjadi satu. Wanita berusia 20 tahun itu sesegukan sambil memeluk bantal. Meski sedang marah, di sudut hatinya berharap bahwa Yuda akan kembali dan meminta maaf sambil memeluknya dari belakang. Namun nihil harapannya, tak jadi kenyataan. Keesokan harinya, Afika mengesampingkan ego dengan melaksanakan kebiasaannya setiap pagi, yaitu menyiapkan sarapan dan pakaian untuk Yuda. Kesal di hatinya tentu masih ada, tetapi ia berusaha meredamnya. Enak tidak, Mas? Tanyanya pada Yuda saat menyantap nasi goreng seafood hasil olahan tangannya. Enak, jawab Yuda sambil terus menikmati makanannya tanpa menoleh. Afika cemberut, tapi berusaha tak terlalu terbawa perasaan dengan respon dingin sang suami. Hari ini aku mau jalan ke mall ya, Mas. Boleh? Tanyanya sambil memiringkan kepala dengan manja. Iya, silakan. Biasanya juga gak pernah Mas larang. Oke, terima kasih. Setelah suaminya berangkat bekerja, Afika merapikan bekas makanan dan masuk kamar untuk berganti pakaian. Sebelum berangkat, ia mengambil ponsel untuk mengajak sahabatnya berbelanja di mall tempat biasa mereka bertemu. Jari iseng Afika tiba-tiba saja penasaran ingin membuka media sosial. Ia scroll beberapa saat, lalu tiba di sebuah unggahan yang membuat dadanya panas. Akun lama suaminya yang sudah tidak bisa dibuka ditandai dalam sebuah foto yang diyakini oleh Afika adalah foto reuni kemarin. Tampak di sana Aisyah sedang meletakkan potongan pizza ke piring Yuda. Hati Afika terbakar cemburu karena yang dilakukan Aisyah pada Yuda persis sebagaimana seorang istri melayani suaminya di meja makan. Tayang hanya di KBM. Sudah tamat, silahkan di sana. Cek link KBM di deskripsi. Terima kasih sudah mendengar sampai habis.